Ketersediaan angkutan publik massal yang ada di Bali sangat minim. Hampir semua wisatawan di Bali harus menggunakan kendaraan privat atau semi-privat atau sewa. Solusi yang bisa nyata terlaksana harus dipikirkan terhadap masalah minimnya angkutan publik massal tersebut. Arsitek Insinyur Dharma Gusti Putra Agung Kresna menyampaikan data pada 29 Desember 2023 menunjukkan bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dikelola PT Angkasa Pura I tersebut menampung 70.776 penumpang dengan kendaraan yang masuk dan keluar bandara tercatat sekitar 41.000 unit. Pergerakan kendaraan yang cukup besar juga terjadi pada 23 Desember 2023 dengan 57.936 pergerakan dengan 75.240 penumpang. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rata-rata 2 penumpang menggunakan 1 unit kendaraan pribadi atau sewa. Angka ini tentu saja menunjukkan tingkat inefisiensi yang cukup tinggi dalam penggunaan kendaraan di jalan darat, sehingga kondisi ini hanya bisa diatasi dengan kehadiran moda angkutan publik massal. Hampir semua kota destinasi pariwisata berkelas dunia selalu mengandalkan moda angkutan publik massal berbasis rel atau kereta api sebagai moda angkutan publik massal utama yang diintegrasikan dengan beberapa moda angkutan publik pendukung lainnya. Hal ini mengingat kereta api dianggap paling andal dan bisa dikendalikan meski butuh investasi besar. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahkan pernah menyatakan bahwa groundbreaking LRT Lintas Raya Terpadu Bali akan dilakukan pada tahun 2024. Hal ini guna antisipasi atas potensi pertumbuhan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang diproyeksikan melayani 24 juta penumpang pada 2025 mendatang. Pilihan LRT sendiri sudah dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas. Sementara feasibility study analisis kelayakan proyek dibantu pemerintah Korea Selatan. Meski skema pendanaannya masih belum jelas, LRT Bali ini diharapkan akan segera realisasi dan dapat beroperasi pada tahun 2027. Untuk tahap awal, LRT Bali ini akan mengambil rute dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju objek wisata utama di Kabupaten Badung, yakni direncanakan menuju Sentral Parkir Kuta sepanjang 9,4 km hingga ke Canggu. Selanjutnya baru kemudian akan dikembangkan menuju seluruh wilayah Pulau Bali. Jika mengacu pada Peraturan Daerah Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi RT/RWP Provinsi Bali tahun 2023-2043, rute ini merupakan jaringan jalur kereta api di dalam kawasan perkotaan Sarbagita sebagaimana disebut pada poin 1 huruf A ayat 2 pasal 20 Perda RT/RWP Bali tersebut. Dalam kawasan perkotaan Sarbagita juga sudah direncanakan adanya jaringan jalur kereta api rute Kuta Mengui, Kuta Nusa Dua, Kuta Benua, Sanur, Niti, Mandala Renon, dan Sanur Ubud. Sementara pada koridor Bali Selatan, Bali Utara direncanakan adanya rute Mengui, Singapadu, Ubud, Ubud Tambahan, Singaraja. Dalam perda tersebut juga disebutkan adanya rencana jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Bali. Jalur yang direncanakan meliputi jalur Gilimanuk Denpasar melalui Mengui, Denpasar Padangbae melalui Singapadu, kawasan pusat kebudayaan Bali, Padangbae, Singaraja melalui Amet, dan jalur Gilimanuk Singaraja melalui Seririt. Fenomena kemacetan yang menerpa moda transportasi darat di Bali tentu merupakan tanggung jawab semua stakeholder terkait. Tidak cukup hanya Dinas Perhubungan atau instansi pariwisata Bali saja, namun semua pihak yang terkait penggunaan moda transportasi darat di Bali harus mendorong penggunaan kehadiran moda angkutan publik massal. Bali Post melaporkan.